Kalau teman-teman di Sulawesi Tengah kan tahu bagaimana tagline kita dulu, politik yang gembira. Karena kerja politik ini kerja yang terus-menerus harus dilakukan. Tidak dijadikan beban. Ya. Kalau ini dianggap satu beban, ini melelahkan dan sangat memberatkan. Bayangkan kita harus menempuh perjalanan mobil ribuan kilometer. Ya pasti sangat-sangat melelahkan. Nah, tapi kalau kemudian kita anggap ini sebagai satu cita-cita, sebagai kerja politik, kerja kita, menunaikan cita-cita kita, perjuangan kita, dengan hati yang riang, saya pikir itu bukan sesuatu hal. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat restorasi. Jumpa lagi bersama saya, Tion Camang, di kanal Restorasi Sulawesi Tengah dalam acara obrolan santai bukan baku tende. Sahabat restorasi, hari ini sangat istimewa sekali. Tamu saya lelaki ganteng di sebelah ini. Sulit sekali untuk dicari waktunya dan alhamdulillah hari ini beliau punya waktu di sela-sela setelah goes di Toili Luwuk ya. Toili Luwuk. Nah, saya kira orang Sulteng bahkan mungkin di Indonesia sudah banyak tahu beliau. Seorang lelaki yang punya lompatan-lompatan politik yang begitu wah lah ya. Dan saya kira pada kesempatan ini mungkin kita bicara soal politik belakangan. Kita mau lihat sisi lain dari beliau dulu. KKA, saya panggil KKA ya, Ahmad Ali. Saya mau mewakili pertanyaan publik. Secara politik, KKA ini sudah dikenal oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Mungkin Indonesia juga akan ada yang kenal muka, ada yang hanya kenal nama. Dan ada yang bertanya, sebenarnya sebelum di politik, siapa sebenarnya KKA ini? Coba dicerita-cerita dulu ke sahabat restorasi kita ini. Terima kasih Kakak Tion. Ya hari ini saya senang sekali bisa ngobrol kembali dengan teman-teman dari Sulawesi Tengah. Yang mana ditahu bahwa saya memulai karir politik secara sungguh-sungguh bersama Kakak Tiong dan teman-teman di Partai Nasdem. Nah, saya pikir hari ini kita mau diskusi tentang politik, tapi ternyata kita mau lihat sisi lainnya dulu. Nah, kalau ditanya tentang saya, Ahmad Ali, saya bukan siapa-siapa. Saya adalah salah satu putra yang terlahir dari satu kampung di Sulawesi Tengah yang dulu bermimpi pun tidak berani. Kampung apa itu? Namanya Kampung Desa Wosu di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Saya lahir dari desa, dari orang tua yang dididik secara nilai. Nah, ketika saya kecil, sejujurnya bermimpi untuk jadi hari ini itu tidak pernah, dan saya tidak berani untuk melakukan itu. Karena kenapa? Saya mengetahui betul keterbatasan saya saat itu. Nah, maka kemudian saya dididik oleh orang tua untuk hanya jadi sebagai seorang pengusaha. Digembleng yang begitu ketat karena kebetulan orang tua saya, ayah saya warga negara keturunan, kemudian secara ketat menyiapkan diri saya untuk menjadi seorang pengusaha. Tapi memang sejujurnya pengusaha itu bukanlah mimpi saya. Saya berusaha, saya mencari uang hanya untuk kemudian bersosialisasi. Jadi sebelum saya masuk di Partai Nasdem, saya terlibat di beberapa partai politik. Kemudian sebelum masuk partai politik, saya adalah aktivis beberapa organisasi. Nah, katakanlah HMI dan Pemuda Pancasila. Nah, saya tidak pernah merencanakan untuk jadi seperti hari ini. Mengalir saja dia ya? Dia mengalir saja. Yang ada pada diri saya adalah bagaimana kemudian kau hidup untuk bisa berguna untuk orang lain. Nah, maka kemudian saya memilih profesi pengusaha karena bagi saya banyak sekali permasalahan yang kemudian kita dihadapi oleh masyarakat hari ini
tentang persoalan kemiskinan dan lain-lain. Ya. Betapa sulitnya, betapa sakitnya saya ketika kemudian berhadapan dengan satu persoalan untuk bisa membantu orang, tapi saya tidak bisa melakukan itu. Nah, maka kemudian itu menjadi alasan saya kemarin terlibat di beberapa usaha untuk kemudian bagaimana bisa bermanfaat untuk orang. Nah, jadi sejujurnya dari dulu itu menjadi harapan saya, sehingga kemudian saya tumbuh menjadi berbeda dengan harapan keluarga saya, harapan orang tua saya. Karena di keluarga memang sampai hari ini yang terlibat di dunia politik, ya katakanlah saya sendiri. Nah, karena ada sisi yang berbeda antara dunia politik dan pengusaha. Nah, itu ya kira-kira Kak Tiana. Jadi kemudian perjalanan yang panjang itu menghantar saya untuk jadi seperti sekarang. Jadi seperti Kak Tion katakan bahwa semua ini mengalir. Saya menjalaninya dengan mengalir saja tanpa ada rencana yang direncanakan. Karena saya percaya bahwa kehidupan itu diatur. Iya, tapi kan sebelum punya karir politik ya sampai sekarang ini kan mulai dari Morowali ya. Ya. Sebagai anggota DPR kabupaten dari Partai Patriot. Nah, ada yang membuat saya terkesan bahwa ketika kakak AA jadi, gaji itu semuanya diserahkan ke imam-imam masjid. Ya. Apa? Karena ada pesan orang tua atau memang karena prinsip bermanfaat tadi itu? Ya itu yang saya katakan tadi bahwa ini bukan sesuatu hal yang jadi prinsip berbagi itu sesungguhnya bukan sebagai satu pencitraan politik. Tapi memang itu memang tradisi yang sudah mendarah daging pada diri saya. Jadi keterpanggilan untuk berbagi ke orang itu menjadi sesuatu cita-cita sebenarnya. Nah, maka ketika saya jadi anggota DPRD kabupaten waktu itu, maka saya memutuskan bahwa DPRD itu adalah tempat pengabdian buat saya. Nah, sehingga kemudian turunannya dari situ, penghasil dari situ, itu saya wakafkan untuk para imam masjid, panitia pembangunan masjid. Kenapa saya memilih imam menjadi salah satu objek yang saya harus perhatikan, saya harus muliakan, dan bahkan ketika saya jadi anggota DPR RI, karena menurut saya mereka ini adalah orang atau kelompok profesi yang mestinya juga tidak kurang dari seorang seperti seorang guru yang kita labeli pahlawan tanpa tanda jasa. Dari mereka lah kemudian anak-anak kita termasuk saya bisa mengaji lewat imam yang ada di kampung saya. Tapi mereka ini adalah orang yang hanya dibutuhkan, hanya dicari ketika dibutuhkan. Nah, tapi kalau kita secara keseluruhan melihat kehidupan para imam di kampung, ya mirislah kita untuk itu. Sehingga kemudian saya memilih itu. Soal kedua, sebagai seorang muslim, saya ya jujur saja sedih juga. Ya di daerah saya mayoritas muslim 99%. Kalau saya boleh katakan seperti itu. Tapi ketika kemudian satu desa ingin melakukan pembangunan masjid, itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi sebenarnya kita jumlah mayoritas, tapi semangat berbagi itu yang sudah mulai berkurang kepada kita. Nah, itu yang kemudian membuat saya mewakafkan keseluruhan pendapatan saya ketika saya menjadi anggota DPRD kabupaten saat itu. Tradisi ini kemudian dilanjutkan waktu jadi DPR RI dan seluruh imam-imam itu ada jatah umroh. Karena saya memilih imam itu sebagai satu sebagai profesi yang saya harus muliakan adalah saya konsisten untuk melakukan itu. Ketika saya periode pertama menjadi anggota DPR RI, saya bertekad dalam diri saya. Saya pernah menyampaikan bahwa ketika saya terpilih menjadi menjadi anggota DPR RI di Sulawesi Tengah, maka sikap yang pernah saya lakukan ketika jadi anggota DPR itu saya akan teruskan. Nah, maka ketika kemudian itu di 2014 saya terpilih menjadi anggota DPR RI,
kurang lebih 250 imam yang kemudian saya umrahkan. Dan teman-teman Nasdem dapat tampias sebagai pendamping. Sebagian teman-teman Nasdem menjadi dapat tampias untuk menjadi pendamping. Nah, artinya supaya ada kemanfaatannya, supaya partai politik juga tidak bisa dianggap semata-mata dinilai oleh rakyat semata-mata sebagai orang yang kemudian selalu berpikir liberal. Tapi kemudian ada sisi lain yang harus kita lihat. Oke, saya pernah membaca satu berita sebenarnya bahwa sebelum KKAA memutuskan untuk kemudian memilih politik sebagai ladang pengabdian untuk bermanfaat bagi banyak orang, betul bahwa meminta izin ke ayah bilang jadi pengusaha saja, tapi kemudian minta izin ke ibu ridhoi sepanjang itu bisa bermanfaat. Bagaimana? Ya itu saya katakan tadi bahwa di keluarga saya ini kan orang yang kemudian keluarga yang dididik secara tradisional. Nah, bapak saya orang keturunan yang memang menginginkan saya sebagai putra tertua untuk melanjutkan apa yang menjadi usaha dia. Jadi yang dirintis oleh keluarga secara turun-temurun. Tapi sekali lagi bahwa di situ bukan jiwa saya. Nah, memang pergolakan itu terjadi ketika kemudian berhadapan kepada ayah yang memang berpikir untuk jadi pengusaha. Di sisi lain saya tidak menikmati itu, tidak menjiwai itu. Maka alhamdulillah saya punya ibu. Nah, ibu bagi saya itu kan sangat-sangat luar biasa. Sehingga apapun keputusan dia, itu saya pasti akan ikutin. Nah, ketika saya meminta izin untuk itu, almarhum mengiyakan sepanjang itu manfaat untuk orang. Terus dunia politik mendapat chemistry-nya? Saya justru mendapatkan kehidupan saya di situ. Saya ketika memilih politik itu membuat saya lebih bergairah. Jadi politik itu membuat saya lebih punya manfaat. Nah, saya tahu bahwa di luar sana tidak sedikit bahkan mayoritas rakyat Indonesia, Sulawesi Tengah masih melihat politik itu sebagai sesuatu yang abu-abu. Tapi bagi saya kembali pada diri kita. Saya hari ini berada di Luwuk, di samping kemudian kegiatan GOAS kemarin, juga dalam rangka melakukan konsolidasi kepartaian bersama-sama dengan teman-teman DPW. Yang ini kita lakukan beberapa tahun lalu ketika kemudian tahun 2013 ketika saya pertama ditunjuk jadi ketua DPW, ini kita lakukan. Tentunya ini sesuatu hal yang melelahkan. Banyak orang yang bertanya kepada saya, apa kamu nggak capek? Melihat hari ini saya ada di provinsi ini, besok ada di provinsi lain, dan seterusnya. Benar, itu kalau teman-teman di Sulawesi Tengah kan tahu bagaimana tagline kita dulu, politik yang gembira. Karena kerja politik ini kerja yang terus-menerus harus dilakukan. Tidak dijadikan beban. Kalau ini dianggap satu beban, ini melelahkan dan sangat memberatkan. Bayangkan kita harus menempuh perjalanan mobil ribuan kilometer, pasti sangat-sangat melelahkan. Nah, tapi kalau kemudian kita anggap ini sebagai satu cita-cita, sebagai kerja politik, kerja kita, menunaikan cita-cita kita, perjuangan kita, dengan hati yang riang, saya pikir itu bukan sesuatu hal. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia. Nah, begitupun ketika saya sampai di DPP, mengkonsolidasikan struktur partai sampai dengan tingkat nasional di seluruh Indonesia, itu bukan sesuatu hal yang berat buat saya. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin korek sedikit. Ketika pertama kali memegang Nasdem, kita tahu sebelum KKAA masuk, itu kan Nasdem masih dilirik sebelah mata. Nah, ketika menghadap, banyak pertanyaan. Kenapa tiba-tiba AA langsung ditunjuk langsung? Nah, setahu saya ditunjuk langsung oleh Kakak Surya Paloh untuk menjadi komandan di Sulawesi Tengah. Apa pertimbangan atau apakah ada komitmen? Pertanyaan itu tentunya sangat subjektif kalau saya jawab. Karena itu pertanyaan yang mestinya ditanyakan kepada Ketua Umum. Karena saya hanya orang yang diberi amanat
ditunjuk, dan bagi saya penunjukan itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Ya pasti ada nilai lebih. Ya itu yang tentunya yang menilai lebih itu tidak bisa ditanyakan kepada diri saya, tapi ditanyakan kepada ketua umum. Kenapa ketika saya ketemu dengan beliau? Jadi memang saat itu berhadapan pada satu persoalan. Saya pernah ikut pilkada. Jadi di saat proses pilkada, ketika pilkada putaran pertama saya dikalahkan. Bukan saya kalah ya, saya dikalahkan. Nah, itu saya buktikan lewat gugatan Mahkamah Konstitusi, dan saya pikir itu adalah hal pertama yang terjadi di Indonesia. Kemudian seluruh hasil keputusan KPU dinyatakan batal dan dilakukan pemilihan bupati kembali. Nah, kemudian di sela-sela lagi persiapan pilkada putaran kedua, terus saya ketemu menghadap ketua umum. Pak Surya meminta saya untuk jadi ketua DPW dan meninggalkan pilkada. Dan itu pikiran itu pergolakan yang cukup berat buat saya memang. Tapi saya harus memutuskan. Nah, saya berdiskusi kepada ketua umum, saya akan menerima itu dengan satu syarat. Sepanjang Pak Surya sebagai ketua umum tidak pernah berubah, konsisten dengan apa yang menjadi bahannya diskusi yang kita diskusikan dari pagi sampai siang saat itu, insya Allah saya akan bersama-sama. Ada poin-poin? Konsistensi bagaimana kemudian menjadikan Nasdem ini sebagai rumah besar untuk kaum pergerakan, bahwa di rumah ini menjadi semua berhak. Jadi di rumah ini tempat kita untuk merajut, memperjuangkan harapan-harapan yang tertunda, yang merupakan janji pendiri bangsa itu. Bangsa ini ketika pertama kali didirikan tahun 1945. Nah, konsistensi itu dijaga sampai hari ini oleh ketua umum. Nah, buktinya Ahmad Ali, yang bukan siapa-siapa, hari ini bisa menjadi wakil ketua umum Partai Nasdem. Nah, artinya insting politik KKSP menunjuk AA untuk sebagai komandan di Sultan terbukti ya. Kita sekarang menang. Menang di Pileg dan menang di Pilkada. Apa resep sebenarnya yang KKA lakukan dalam memacu mesin politik? Artinya begini, kan Kakak Tiong dan beberapa kakak yang lain kan adalah orang yang bersama-sama saya. Jadi kerja ini bukan kerja saya, kerja kita bersama-sama. Bahu-membahu tanpa henti. Kemudian kita meyakini bahwa lewat Partai Nasdem ini kita akan mampu memperjuangkan cita-cita dan harapan masyarakat Sulawesi Tengah. Berjuang untuk meminta mandat kepada rakyat, itu perlu kita lakukan. Nah, resepnya adalah bahwa tidak ada kemenangan tanpa konsolidasi. Nah, maka kemudian semangat itu terus kemudian kita gelorakan, walaupun saya sudah sampai dengan ketua bendahara umum saat itu. Saya ingat betul ketika peresmian kantor DPW. Sama si ketua DPW, saya katakan kepada ketua umum saat itu, bahwa ketika tahun 2019, Partai Nasdem tidak menjadi pemenang di Sulawesi Tengah, maka jangan lantik saya sebagai anggota DPR RI. Ya kan? Dan itu terbukti. Itu terbukti. Kenapa? Karena apa yang tanpa sadar teman-teman sadar sebenarnya apa yang kita lakukan di 2013 sampai dengan 2019 itu adalah membangun sistem kepartaian. Jadi kita tidak pernah meletakkan pengelolaan kepartaian itu pada kekuasaan seseorang. Tapi membangun sistem kepartaian sehingga siapapun yang menjadi ketua DPW Partai Nasdem menggantikan saya, itu tidak akan mengurangi nilai posisi kita, karena yang bekerja adalah sistem yang kita sudah bangun. Kalau mungkin teman-teman di DPW Sulteng menyadari saat itu, salah satu wilayah yang paling dinamika paling tinggi kan Sulawesi Tengah. Hampir setiap bulan terjadi pergantian ketua DPD. Ya kan? Tapi gejolaknya nggak pernah ada. Hampir tidak pernah ada.
Karena di Nasdem jabatan itu bukan... Bukannya kita sepakat di internal kita kan sepakat. Sekarang terbangun diskusi. Jadi perbedaan-perbedaan antara satu dengan lain itu tidak pernah didiamkan. Nah, saya juga sadar bahwa ketika saya masuk sebagai ketua DPW, tidak sedikit teman-teman yang masih pesimis melihat keberadaan saya. Tapi bagi saya karena teman-teman belum mengenal saya, maka ketidakpedulian itu ada. Nah, sehingga saya tidak punya kewajiban untuk bercerita. Nah, maka kemudian kita bekerja bersama-sama, membangun sistem kepartaian kita. Nah, hari ini hasil bisa kita lihat. Kita bisa nikmatin. Jadi di sejarah pertama yang menggantikan partai tetangga untuk menjadi ketua DPR provinsi barulah Nasdem. Dan ketua DPR perempuan pertama. Ketua DPR perempuan pertama. Nah, betapa berkuasanya partai saudara tua kita saat itu. Hari ini Nasdem bisa mengambil posisi itu. Nah, itu yang membuat saya terus terang sangat khawatir hari ini. Kenapa kemudian pada level saya sebagai wakil ketua umum partai Nasdem hari ini hadir tanda kutip memimpin konsolidasi di kabupaten? Karena saya sangat khawatir. Dulu kita bisa meraih ini karena kita tidak punya siapa-siapa. Betul. Dulu kita punya posisi yang sama. Kita tidak ada satu orang pun yang menonjol di kelompok kita saat itu di partai ini. Nah, 2 kali pemilu kita lakukan, kemudian kita jadi pemenang. Saya khawatir. Kemudian kita lengah, kita berpuas diri dengan apa yang kita capai hari ini. Tidak bisa mempertahankan. Karena kita sudah saling mengharapkan. Kita punya gubernur, kita punya wakil gubernur, kita punya beberapa kepala daerah. Nah, kalau pemenangan di 2024 kita hanya berharap kepada capaian yang kita dapat hari ini, tidak menyadari bahwa kemenangan ini adalah kontribusi semua orang. Maka konsolidasi itu adalah syarat mutlak yang dilakukan. Nah, kalau ini tidak ditanamkan kembali di seluruh kader, ini akan menjadi bumerang buat Partai Nasdem Sulawesi Tengah menghadapi 2024. Nah, pesannya artinya jangan terlena Jadi kita tidak bisa mengharapkan kemenangan partai ini dengan capaian yang kita sudah raih. Kita hari ini semua masyarakat Sulawesi Tengah bahkan Indonesia tahu bahwa capaian pemilihan gubernur kemarin itu dimenangkan oleh Partai Nasdem. Dan memang itu adalah catatan sejarah. Terus di Mastura adalah kader Partai Nasdem dan mesin Partai Nasdem bekerja secara sungguh-sungguh, secara masif untuk memenangkan Partai Mastura. Nah, terus kemudian beberapa kepala daerah Banggai, terus kemudian hampir semua kepala daerah dan semua kepala wilayah daerah di Sulawesi Tengah adalah pimpinan partai DPR itu adalah Partai Nasdem. Nah, capaian yang luar biasa ini kalau tidak membuat kita lebih awas, nah ini akan membuat problem bagi Nasdem Sulawesi Tengah untuk menghadapi pemilu 2024. Nah, maka kemudian jauh-jauh hari saya menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Nasdem untuk kembali membangun, memperkuat sistem kepartaian kita. Karena Nasdem ini berbeda dengan partai lain. Dengan kekuatan kolektifnya. Jadi Nasdem ini berbeda dengan saudara-saudara tua kita. Kalau katakanlah seperti PDIP, dia sudah punya basis ideologi. Betul. Kalau Golkar yang berkuasa begitu lama, dia punya pemilih tradisional yang sudah begitu mengakar. Terus kemudian PKB dan Nahdlatul Ulama dengan partai-partai lain. Nasdem betul. berdiri di tengah-tengah. Nah, kalau kemudian kita ingin menggantungkan cita-cita harapan ini semakin besar secara nasional, maka yang harus dilakukan oleh Partai Nasdem adalah membentuk sistem kepartaian, membentuk mesin pemenangan lewat struktur partai sampai dengan tingkat DPRD. Itu yang harus terus-menerus kita lakukan. Artinya mempertahankan kerja kolektif yang tersistematis dan konsolidasi tanpa henti sampai ke bawah. Jadi kerja kolektif itu menjadi syarat mutlak. Kita tidak begitu ada faksi. Begitu kita tidak saling mempercayai antara satu dengan yang lain, ini menjadi masalah. Nah, maka kemudian harus menyatukan persepsi. Makanya selalu saya bilang, di setiap perbedaan itu harus didiskusikan. Di setiap perbedaan harus dibicarakan. Karena perbedaan itu tidak selamanya untuk disatukan.
Tapi kalau perbedaan sudah didiskusikan, paling tidak kita saling memaklumi dengan perbedaan itu, sehingga kita tidak berprasangka terhadap perbedaan yang ada. Ya, betul. Harapannya perbedaan itu selalu kita satukan. Jadi semua kader harus punya ketaatan. Ketika sudah diputuskan, harus dilaksanakan. Ruang diskusi kan tetap harus dibuka. Nah, begitupun contoh macam saya. Ketika teman-teman DPW Nasdem Sulawesi Tengah, dulu kita setiap hari berdiskusi, salah satu cita-cita kita adalah bagaimana kemudian merebut kekuasaan di Sulawesi Tengah. Dengan mendorong saya sebagai calon gubernur waktu itu. Dan kita persiapkan diri secara sungguh-sungguh saat itu. Dan berkeliling terus. Tapi kemudian faktanya 2020 saya tidak maju. Apakah saya berkhianat terhadap itu? Tidak. Sungguh-sungguh saya ingin jadi gubernur Sulawesi Tengah. Tapi restu belum. Ada komitmen yang harus dipegang sebagai seorang kader partai. Saya ketika saya memutuskan untuk menerima jabatan sebagai ketua DPW maupun sebagai wakil ketua umum, maka saya terikat dalam satu komitmen kepartaian. Sehingga apapun keputusan partai harus saya lakukan. Semuanya harus ada restu partai ya. Tidak bisa lagi saya berpikir secara sendiri-sendiri, berpikir parsial tentang diri saya, tentang kelompok. Kita boleh berpikir, bercita-cita untuk memperjuangkan kepentingan diri kita, kelompok kita, untuk berpartai. Tapi ketika itu tidak bertabrakan, sekali lagi, ketika itu tidak bertabrakan dengan kepentingan partai yang lebih besar. Nah, maka kemudian ketika ketua umum mengatakan, kau nggak boleh maju. Kalau ditanya secara pribadi sebagai manusia biasa, ya saya sangat kecewa. Seingat saya 2 kali ya. Dan ketika dalam suatu saat nanti ketika saya menulis buku, salah satu hal yang membuat saya sangat kecewa, sangat marah kepada diri saya adalah ketika saya tidak mampu memperjuangkan cita-cita saya untuk menjadi gubernur. Gitu. Tapi saya kira ada cita-cita lain yang saya kira yang kalau cita-cita saya itu nggak pernah berubah dari dulu sebenarnya. Masih tetap. Jadi cita-cita untuk berguna, untuk bermanfaat untuk orang lain. Itu kan sebenarnya jadi gubernur pun sebenarnya adalah cita-cita untuk berguna untuk orang lain. Cita-cita untuk merubah negeri ini, cita-cita untuk memperbaiki masyarakat, cita-cita untuk melihat masyarakat Sulawesi Tengah hidup lebih baik daripada hari ini. Tapi kan ruang politiknya kemudian meluas menjadi berguna untuk bangsa dan negara di Indonesia. Saya mengikuti semua alur di mana perjalanan diperjalankan oleh takdir saya, kan? Jadi saya selalu percaya kepada Ketua Umum Partai Nasdem bahwa keputusan beliau adalah yang terbaik untuk diri saya maupun untuk partai ini. Oke, Kakak Waketum, kita naik lagi sedikit, melebar ruang politiknya ini. Soal kesiapan Nasdem ini secara nasional. Ini kan Kakak Waketum sudah keliling di beberapa wilayah, provinsi, DPW untuk rekordi. Nah, bagaimana secara keseluruhan melihat kesiapan Nasdem untuk 2024? Secara keseluruhan memang masih perlu untuk diuji. Tapi kalau saya orang yang sangat percaya dengan sistem. Saya tidak pernah menggantungkan harapan partai kepada orang. Jadi kalau Nasdem ingin menjadi besar, memenuhi harapan ketua umum di pemilu 2024, minimal menjadi 3 besar. Nah, maka syaratnya adalah harus memiliki struktur partai di tingkat DPRT sampai ke bawah, seluruh Indonesia. Nah, ini yang sedang saya kerjakan hari ini. Ini yang sedang dikerjakan oleh DPP hari ini, membangun konsolidasi terus menerus. Termasuk di Sulteng kita. Termasuk di Sulawesi Tengah. Jadi Sulawesi Tengah ini berbeda dengan daerah lain karena kita sudah jadi pemenang. Kita sudah jadi pemenang sehingga kemudian tentu berbeda. Ini ke Sulawesi Tengah hanya kemudian mengingatkan kembali teman-teman untuk jangan lengah. Tapi secara keseluruhan kita mau Sulawesi Tengah ini menjadi barometer. Karena hanya 2 di Indonesia. Nah, tentunya kita mau di 2024 kita bukan sekedar menang, tapi menang besar. Menang besar. Di Sulawesi Tengah. Nah, maka kemudian semangat yang ada di Sulawesi Tengah ini yang sedang tularkan di seluruh DPW yang lain. Saya ingin kemudian Sulawesi Selatan itu menjadi contoh-contoh yang selalu saya sampaikan. Nah, bagaimana hegemoni partai-partai tua di situ. Terus kemudian hari ini kita coba pelan-pelan untuk
Ada kutip menyingkirkan hegemoni itu. Nah, tentunya semangat kalau ditajakan tadi oleh Kakak Tian bagaimana kesiapan Nasdem 2024. Iya. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap. Dan kita optimis bisa. Nah, saya sangat percaya bahwa di 2024 tentunya bukan hal yang mustahil, bukan hal yang luar biasa. Untuk menjadi pemenang ketiga, insya Allah pasti. Sejauh ini komunikasi politik yang dilakukan sudah ada enggak partai yang sepaham lah? Kalau itu yang menangani adalah ketua umum langsung. Ketua umum langsung ya. Saya tidak masuk di ruang itu. Jadi saya khusus untuk menangani internal dan eksternal politik adalah ditangani sendiri oleh ketua umum membangun komunikasi politik. Nah, namun demikian tentunya kita tidak, kalau gagasan konvensi ini tidak bisa kita wujudkan karena kita belum memiliki sahabat yang punya pemikiran sama, nah maka kemudian tidak berarti kita tidak ikut dalam kontestasi. Nah, tentunya ketika kemudian kita bicara kontestasi Pilpres 2024, dari beberapa lembaga survei yang sudah merilis hasil survei hari ini, sudah keluar beberapa nama. Keluar beberapa nama dari satu survei ke survei berikutnya tidak bergeser Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies dan kemudian Ridwan Kamil. Saya pikir Nasdem pun akan melirik dari beberapa nama yang hari ini sudah muncul di tengah-tengah publik. Tapi sekali lagi, ruang itu adalah domain dari ketua umum. Kita di level bawah tidak perlu terjebak dengan diskusi itu tentunya. Kita harus percayakan kepada ketua umum Nasdem bahwa siapapun yang dipilih oleh beliau, itu yang terbaik untuk Partai Nasdem dan untuk bangsa ini. Yang bisa betul-betul memanfaatkan dan bermanfaat maksudnya secara terbaik untuk bangsa dan negara ini. Saya kira sahabat restorasi, perbincangan kita kali ini sangat inspiratif sekali, sangat mencerahkan sekali, terutama bagi sahabat-sahabat restorasi dan kader-kader Partai Nasdem. Terakhir Kakak AA, mungkin ada closing statement yang bisa pesan-pesan moral kepada para kader dan sahabat restorasi yang lagi menonton. Terima kasih Kak Tian. Jadi pada seluruh kader Partai Nasdem dimanapun berada, saya ingin selalu mengatakan bahwa kalau kalian mau ingin jadi sesuatu, maka bekerjalah, menyiapkan diri, karena di partai ini, di Partai Nasdem ini adalah rumah. Jadi rumah kita semua. Di partai ini kita bersosialisasi dan kemudian di partai ini kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkan harapan pendiri partai ini. Di partai ini tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, tapi yang membedakan antara satu kader dengan kader lain adalah bagaimana dedikasi dan kerja keras. Nah, untuk kader Partai Nasdem, di depan kita ada satu tantangan yang begitu besar. Kita harus jadi pemenang di 2024. Kita harus menjadi pemenang nomor 3. Nah, kalau kemudian cita-cita besar itu ingin kita wujudkan, maka kita tidak punya harapan, kita tidak punya pilihan lain. Selain membangun konsolidasi secara masif, selain mulai bekerja konsolidasi secara masif. Karena kerja besar ini tidak bisa dilaksanakan oleh 1-2 orang. Kerja besar ini harus dikerjakan secara bersungguh-sungguh, secara bersama-sama, secara kolektif oleh antara satu kader dengan kader lain. Dengan cara itu kalau terus-menerus kita lakukan, insya Allah 2024 kita bisa jadi pemenang. Amin. Sahabat restorasi, kuncinya adalah bagaimana konsolidasi terus-menerus, membangun struktur sampai ke bawah dengan semangat kolektif. Itu adalah syarat untuk menang di 2024. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Terima kasih.